Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan materi PSAK 111 tentang akuntansi WAAT. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Adapun definisi WAAT adalah janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah kepada pihak lain di masa yang akan datang. Adapun karakteristik WAAT yang merupakan janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu di masa mendatang, diterapkan pada beberapa transaksi syariah seperti walf yang ada dalam murabalah, ijarah muntahiyah bitamilk, line facility, jual sewa beli atau albat wa al-istar dalam penerbitan sukuk, jual sewa janubeli atau al-abaimama al-walbai al-syirah dalam repo surat berharga syariah dan lindung nilai syariah atau al-tawalat al-islami. Hal utama yang membedakan antara wolf dan akad adalah hak dan kewajiban hukum akad. WAAT belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad, sementara akad telah menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad. Penunaian suatu wal akad dituangkan melalui suatu zakat, janji atau wal dalam transaksi syariah bersifat mengikat atau mulzim. Selanjutnya pengakuan dan pengungkapan. Pengakuan pada saat entitas memberikan WAAT kepada entitas lain atau menerima WAAT dari entitas lain, maka entitas tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari WAAT. Entitas mengakui aset atau liabilitas yang terkait pada saat akan dilakukan atas dasar WAAT sebelumnya sesuai dengan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan. Pengungkapan, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan WAAT serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada uraian mengenai kesepakatan pada dalam WAL, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan, tujuan, kebijakan, dan pengelolaan risiko yang muncul dari WAAT, dampak potensial WAAT terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan bahan pada saat akan dilakukan atas dasar WAL. Kemudian, ketentuan transisi. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan pada saat penerapan awal pernyataan ini. Yang pertama, aset dan liabilitas yang ada ditelaah berdasarkan pengaturan dalam pernyataan ini. Jika aset atau liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya. Yang kedua, dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas WAAT yang ada dibandingkan pengaturan dalam pernyataan ini diakui saldo laba. Repo surat berharga syariah, di mana transaksi repo surat berharga syariah adalah transaksi penjualan surat berharga syariah atau SBS oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan janji WAAT dari pihak pertama untuk kembali SBS dari pihak kedua dan janji dari pihak kedua untuk menjual kembali SBS tersebut kepada pihak pertama di masa mendatang. Akad jual beli. Repo syariah dilakukan melalui akad jual beli atau SBS dengan akad jual beli yang sesungguhnya yang antara lain ditandai dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan. Jual beli tersebut menggunakan atau mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati. Janji membeli kembali dan menjual kembali, di mana janji membeli kembali oleh pihak pertama dan janji jual kembali oleh pihak kedua saling berjanji atau muwaddah dalam transaksi repo syariah yang bersifat mengikat tersebut akan menentukan klasifikasi yang sesuai atau SBS dalam laporan keuangan pihak kedua di antara tanggal jual beli pertama dan tanggal jual beli kedua. Pada saat jual beli pertama, di mana jika jual beli SBS dalam akad jual beli pertama, maka pihak pertama menghentikan pengakuan SBS dari pelaporan keuangannya serta mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan SBS sebesar selisih antara jumlah neto yang diperoleh atau net profit dan jumlah tercatat atau clearing amount dari SBS. Pihak kedua mengakui SBS yang dibeli dari pihak pertama dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya.
Selanjutnya, periode di antara jual beli pertama dan jual beli kedua, di mana pihak kedua juga mengakui penghasilan investasi yang berasal dari SBS seperti bagi hasil atau imbalan jika SBS berupa sukuk dan dividen jika SBS berupa saham. Pada saat jual beli kedua, di mana di perlakuan akuntansi selanjutnya atas SBS dalam laporan keuangan atas pihak pertama mengikuti pengaturan dalam pihak SAK yang relevan. Selanjutnya, lindung nilai syariah atas nilai tukar. Lindung nilai syariah meliputi lindung nilai atas risiko nilai tukar dengan menggunakan mekanisme yang sesuai ketentuan syariah. Item yang dilindungi nilai atau hedged items atas nilai tukar dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui komitmen pasti yang belum diakui. Perakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Secara umum, mekanisme transaksi lindung nilai sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, para pihak saling berjanji atau muwa'adah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan. Yang kedua, pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi spot dengan harga yang telah disepakati yang diikuti serah terima mata uang yang dipertukarkan. Dan yang terakhir, transaksi di atas dapat disertakan dengan forward agreement, bukan forward contract. Kemudian lindung nilai sederhana. Pada saat wa'ad, para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari wa'ad yang diberikan atau diterima pada saat pelaksanaan. Pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui di laba rugi. Sedangkan lindung nilai kompleks, pada saat wa'ad, para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari wa'ad yang diberikan atau diterima pada saat pelaksanaan. Pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui di laba rugi. Sedangkan perlakuan akuntansi alternatif, para pihak dapat menerapkan alternatif akuntansi lindung nilai sebagaimana dijelaskan dalam paragraf berikut jika hubungan lindung nilai tersebut memenuhi syarat akuntansi lindung nilai sesuai dengan peraturan dalam PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Jika item yang dilindungi nilai dalam suatu lindung nilai yang memenuhi syarat akuntansi lindung nilai merupakan aset dan liabilitas yang diakui atau termasuk investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri, maka bagian dari keuntungan atau kerugian selisih kurs atau item yang dilindungi nilai tersebut yang efektif diakui di penghasilan komprehensif lain hingga saat pelaksanaan wa'ad. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.